mengapa DKPP ini dibutuhkan oleh Indonesia dalam konteks untuk mendemokratisasikan pelaksanaan pemilu kita dan pilkada gitu. Pertama adalah sekalipun kita sudah berdemokrasi hampir 20 tahun setelah reformasi ini, pada kenyataannya sistem demokrasi kita tidak dengan sendirinya menciptakan insan yang demokratik gitu. Kita bisa melihat di mana-mana kasus ini terjadi gitu. Apalagi situasi seperti sekarang terlihat pengumpulan kekuasaan yang makin tertumpuk kepada satu keluarga yang kita sebut sebagai dinasti yang sebetulnya jauh dari cita-cita demokrasi yang kita inginkan gitu ya. Dua, sejauh ini kenapa itu bisa terjadi? Karena demokrasi dipahami sebagai aturan boleh dan tidak boleh semata gitu. Istilah saya yang untuk itu saya selalu mempergunakan istilah dengan para penganut demokrasi minimalis gitu. Yang penting tidak melanggar aturan, yang penting tidak melanggar undang-undang, kira-kira begitu ya. Maka segala tidak melanggar hal yang berhubungan dengan undang-undang dan aturan, maka itu diperkenankan, kira-kira begitu. Nah, efeknya soal kesadaran untuk bertindak mendahulukan kepentingan orang, kepentingan publik, kepentingan orang yang lebih banyak itu tidak mengemuka di dalam tradisi politik kita karena itu tadi cara pandangnya itu semata-mata adalah soal boleh tidak boleh sesuai dengan aturan. Itu yang saya sebut sebagai apa namanya itu kerangka demokrasi atau cara pandang demokrasi minimalis ya. Nah, dan tentu saja akibat dari itu makin langkanya pandangan dan pemahaman etik ya terhadap demokrasi karena orang melihatnya ya aturan dulu baru etik gitu loh kira-kira. Bukan dibalik, etika dulu baru aturan kira-kira gitu. Di kita itu adalah aturan yang utama, etika belakangan kira-kira gitu. Nah makanya selama tidak melanggar aturan dianggap nggak melanggar etika gitu. Jadi bukan etika dulu baru aturan gitu. Sejatinya kan apa namanya itu ya, aturan itu dibutuhkan kalau kita nggak ketemu prinsip-prinsip etiknya gitu. Nah jadi segala hal mestinya diatur oleh etik berdemokrasi, manakala kita apa istilahnya itu ya, tidak ketemu dalam titik pemahaman yang sama terhadap etik itu, ya kita baru buat aturannya gitu. Atau kalau kita ingin teknikkan etika itu, ya kita buat aturannya gitu. Nah di kita yang terjadi sebaliknya, aturan dulu baru etika gitu. Yang penting nggak melanggar aturan, meskipun itu melanggar etik kira-kira begitu loh. Nah itulah yang terjadi yang saya sebut sebagai apa namanya tipologi dari kelompok demokrasi minimalis ya. Jadi ya aturan yang penting, bukan etika yang penting gitu. Nah, next, efek paham demokrasi minimalis itu berujung pada pelanggaran-pelanggaran etika. Prinsip independen misalnya kerap dipandang sebagai semata terlibat dalam kegiatan praktis yang menguntungkan salah satu kontestan pemilu. Gitu. Lebih jauh dari efek paham demokrasi minimalis ini adalah pemilu dengan nuansa saling curiga. Ya. Penyelenggara curiga melanggar, peserta melanggar, peserta curiga penyelenggara tidak independen, karena saling curiga yang timbullah dari penyelenggara, entah itu Bawaslu, KPU, ya, kemudian peserta apa namanya politik ya, maka lahirlah DKPP sebagai penengah, kira-kira gitu ya, penengah terhadap kecurigaan-kecurigaan yang muncul ini karena itu tadi, karena semua memahami demokrasi itu sebatas boleh tidak boleh secara aturan, tetapi bukan boleh tidak boleh secara etik gitu. Nah, alat ukurnya adalah aturan, bukan alat ukurnya adalah etika itu gitu. Next. Tetapi kita juga tahu bahwa membuat situasi yang sama juga, saya khawatir juga mulai merangkup di dalam persidangan-persidangan di KPP. Di mana DKPP juga melihat bahwa apa namanya itu sidang-sidang di dalam DKPP itu juga kaitannya dengan soal orang melanggar aturan atau tidak gitu. Bukan persoalan orang melanggar etik atau tidak gitu loh kira-kira itu. Nah, itu bisa terjadi karena ya saya tidak tahu meskipun saya sering dilibatkan oleh DKPP untuk menyusun berbagai aturan ya terkait dengan pengadilan etika ini, tetapi sejauh ini sudah adakah semacam pemahaman yang jelas antara apa yang kita sebut etik di dalam berdemokrasi dan apa yang kita sebut sebagai pelanggaran atas aturan di dalam demokrasi? Saya kira kalau pelanggaran atas aturan demokrasi itu sudah jelas ya, sudah sangat bisa kita pahami
Yang penting kalau ia melanggar undang-undang, ya kan, melanggar PKPU atau Perbawaslu, ya melanggar ya aturan yang berhubungan dengan pemilu atau pilkada gitu. Tetapi etik ini, ya sejauh ini mungkin belum ada apa namanya itu ya penjelasan yang kuat. Nah, oleh karena pendefinisian yang kabur inilah berimplikasi pada cara menangani kasus. Nah, dan cara menangani kasus akibat definisi yang kabur itu berakibat pada sanksi yang diberikan juga bisa berbeda gitu. Biasanya sanksi atas pelanggaran aturan jauh lebih berat misalnya dibanding dengan sanksi karena pelanggaran etik. Nah, jadi kalau orang itu ketahuan misalnya terima uang si penyelenggara, kira-kira begitulah. Karena itu jelas melanggar aturan. Nah, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu gitu. Tetapi kalau ia melanggar etik, gitu, yang tidak kait dengan pelanggaran terhadap aturan misalnya, nah mungkin sanksinya nggak seberat itu, nggak seberat bahwa ia kemudian dikeluarkan dari apa namanya itu ya dari penyelenggara pemilu gitu. Jadi terkadang sanksi karena pelanggaran terhadap undang-undang pun ya bisa jauh lebih berat dibandingkan sanksi atas pelanggaran etik gitu. Itu kira-kira itu. Nah, padahal ini namanya sebetulnya kan persidangan atas etika dan perilaku dari penyelenggara pemilu gitu. Nah, itu kira-kira itu. Nah, jika pun terkait dengan etika lebih bersifat umum daripada etika penyelenggara pilkada. Nah, itu yang tadi disebutkan oleh Bung Parsadaan ya, yang saya ingin perkuat dalam hal ini. Dan uniknya sanksi atas pelanggaran etika umum jauh lebih berat daripada pelanggaran aturan atau etika penyelenggara pemilu, bahkan bisa sampai pemberhentian gitu. Tadi sebetulnya kasus yang disebutkan oleh Bung Parsadaan itu masuk dalam wilayah diskusi ini gitu ya. Next, tentu saja terbuka peluang untuk mendiskusikan apakah etika umum dengan sendirinya menjadi etika yang harus dan wajib ditaati oleh penyelenggara pemilu. Sejauh apa etika umum itu berlaku jika dikaitkan dengan independensi, profesionalisme, dan kejurdilan pelaksanaan pemilu? Apakah suatu pelanggaran etika umum yang tidak mengganggu independensi, profesionalisme, dan kejurdilan atau pemilu atau pilkada akan berimplikasi terhadap penyelenggara pemilu? Seberapa jauh aturan norma etik atau perilaku dibutuhkan untuk mengawal penyelenggara pemilu yang tidak berhubungan secara langsung dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan kejudilan pemilu. Kasusnya seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Parsadaan, atau mungkin tidak antar peserta pemilu dengan penyelenggara, tidak penyelenggara dengan sesama penyelenggara, tetapi penyelenggara dengan orang luar yang sama sekali tidak berhubungan dengan dua kriteria yang disebutkan tadi. Dia bukanlah peserta pemilu, dia juga bukan penyelenggara pemilu, hanya orang jauh gitu. Nah, kasus yang menarik yang saya temukan kemarin itu ada di Minahasa Utara gitu ya. Saya kira masih dalam proses tuh di persidangan di DKPP, yaitu orang yang diketahui atau diduga melakukan pelanggaran etika umum jauh sebelum yang bersangkutan di apa namanya itu ya ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu, ya dalam hal ini sebagai Bawaslu gitu. Lalu kasusnya muncul sekarang dan disidang etik oleh DKPP. Gitu, kira-kira. Saya nggak mau masuk soal substansinya. Pertanyaan saya adalah, apakah memang wilayah yang seperti itu juga tetap menjadi bagian ya dari persoalan etik yang akan disidangkan di DKPP gitu. Dan misalnya itu. Gitu. Jadi kasusnya sudah lama. Bahkan yang bersangkutan belum dinyatakan dan ditetapkan sebagai peserta atau penyelenggara pemilu dalam hal ini, misalnya katakan KPU atau Bawaslu, kira-kira begitu. Lalu diungkap kembali dan kemudian dilakukan sidang etik terhadap yang bersangkutan gitu. Nah, pertanyaan saya, seluas itukah etika yang kita maksud terhadap dengan penyelenggara pemilu? Sampai berkaitan dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan soal apakah tindakannya itu melanggar profesionalisme, melanggar kejurdilan pemilu, atau melanggar independensinya sebagai penyelenggara pemilu. Jadi 3 kriteria itu. Independen, profesional, dan kejurdilan pemilu atau pilkada gitu. Yang tidak ada sama sekali dengan kriteria ini. Gitu. Kejurdilan, independensi, profesional, kejurdilan tentu dalam bingkai aturan dan bingkai etika. Yang sama sekali nggak berkaitan dengan itu juga bagian dari ranah
ranah sidang etik di DKPP itu. Nah, kawan-kawan sekalian, bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, next ya, saya mencoba melihat mengapa kecenderungan melanggar etika ini atau aturan atau perilaku penyelenggara pemilu juga menyeruak di kalangan penyelenggara pemilu. Apa faktor dominan yang mendasari pelanggaran itu terjadi gitu. Nah, ini seperti pertanyaan yang memungkinkan kita untuk sebetulnya membuat diskusi lebih lanjutan ya. Pertama, apakah mungkin karena yang saya sebutkan tadi bahwa sebagian dari anggota penyelenggara pemilu ini juga menganut paham demokrasi minimalis gitu. Yang penting nggak melanggar aturan, nggak melanggar PKP atau Perbawaslu gitu. Selain itu ya mereka akan melakukannya gitu ya. Tapi juga mungkin ada kaitannya dengan hubungan finansial, ada pragmatisme politik dan karir. Nggak apa-apa sekarang disanksi oleh KPU atau DKPP. Toh kalau si A terpilih menjadi kepala daerah, entah itu bupati atau wali kota ataupun gubernur, ya seketika yang bersangkutan akan mungkin bisa menjadi staf ahli atau apalah ya di lingkungan gubernur, bupati dan wali kota gitu. Jadi apalagi di ujung-ujung masa bakti seperti sekarang ya. Di ujung-ujung masa bakti seperti sekarang ya katakanlah misalnya ya tinggal setahun atau 2 tahun lagi ya, jadi ada kemungkinan hitungan-hitungan politik ya dilakukan juga oleh penyelenggara pemilu sehingga mereka tidak merasa takut untuk katakanlah melanggar 3 prinsip yang kita sebutkan tadi, independensi, profesionalisme dan kejurdidan pelaksanaan pemilu kira-kira gitu ya. Karena toh kalaupun mereka disanksi oleh Bawaslu, katakanlah oleh DKPP, katakanlah misalnya ya diberhentikan gitu, karir politik mereka akan tetap naik. Nanti diangkat oleh gubernur, ya kan, diangkat lagi oleh bupati wali kota, ya. Setelah itu nanti akan jadi caleg ya, entah itu caleg anggota DPRD, ya kan, atau caleg untuk DPR nasional gitu. Kasus-kasus ini udah agak jamak kita lihat sebetulnya gitu. Nah itu mungkin juga perlu dicari tahu. Tapi juga mungkin ada soal kekerabatan, tetapi tentu ada faktor kelima, yaitu soal apa namanya ya, ketidaktahuan ya. Nah ketidaktahuan ini yaitu tadi keremangan antara batas etik ya di mana dan batas apa namanya itu ya, apakah etika umum atau etika yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau tidak gitu ya. Nah bapak-bapak ibu sekalian, sebetulnya kawan-kawan penyelenggara pemilu dan khususnya DKPP masih lebih agak beruntung ya kalau saya lihat, kalau kita coba bandingkan misalnya dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, Dewan Pengawas KPK itu memiliki 3 kewenangan yang tidak dimiliki oleh DKPP itu. Tetapi itu jadi pertanyaan besar memang. Pertama adalah kewenangan tindakan hukumnya ya tergantung kepada Dewan Pengawas. Nggak bisa kebayangkan oleh kita kalau misalnya ya khususnya di Bawaslu mau menindaklanjuti kasus yang dianggap terdapat di dalamnya unsur politik uang, kira-kira gitu ya. Nah, dalam konteks untuk menyelidikinya harus minta ke DKPP dulu gitu. Itu misalnya tuh. Nah itu kan lebih asik nih sebetulnya di penyelenggara. Nggak ada yang gitu-gituan. Jadi penyelenggara dalam ini Bawaslu kalau mau melakukan tindakan hukum lakukan saja. Jadi mereka karena DKPP tidak punya kewenangan untuk mengintervensi tindakan hukum yang akan dilakukan oleh baik KPU maupun khususnya tentu saja adalah Bawaslu gitu ya. Nah kewenangan Dewas KPK agak beda itu dengan DKPP. Kalau DKPP itu strict hanya untuk soal etika penyelenggara pemilu. Tapi kalau Dewas KPK itu ya juga mengadili etika komisioner KPK bahkan pegawainya, tetapi juga kinerja dan perilaku mereka juga apa istilahnya itu ya ikut serta dievaluasi oleh Dewan Pengawas KPK gitu. Jadi kebayang